Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ta'zim wal ikraman kepada dosen pengampu kami Bapak Dr. Awalul Zikri LCMA, dan juga kepada segenap para pasca sarjana di kampus Institut Islam Negeri Langsa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tersendiri yang bernama Muhammad Yusuf ingin memaparkan makalah saya yang berjudul tentang permasalahan hak-hak ahli waris. Yang pertama, latar belakang perlu kita ketahui. Berbicara tentang permasalahan hak dan kewajiban ahli waris akan mengingatkan seseorang pada permasalahan pembahagian warisan, dan berbicara pembahagian warisan akan menimbulkan problematika. Tidak sedikit dari masalah warisan menimbulkan sengketa antara ahli waris yang berujung pada gugatan antara seluruh ahli waris. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang permasalahan rumusan masalah. Yang pertama, 1. Bagaimanakah ketentuan ahli waris menurut hukum Islam? Pada kesempatan kali ini saya tersendiri yang bernama Muhammad Yusuf ingin memaparkan makalah saya yang berjudul tentang permasalahan hak-hak ahli waris. Yang pertama, latar belakang perlu kita ketahui. Berbicara tentang permasalahan hak dan kewajiban ahli waris akan mengingatkan seseorang pada permasalahan pembahagian warisan, dan berbicara pembahagian warisan akan menimbulkan problematika. Tidak sedikit dari masalah warisan menimbulkan sengketa antara ahli waris yang berujung pada gugatan antara seluruh ahli waris. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang permasalahan rumusan masalah. Yang pertama, 1. Bagaimanakah ketentuan ahli waris menurut hukum Islam? Sedangkan yang kedua, bagaimanakah hak ahli waris menurut hukum perdata? Yang pertama, 1. Adapun pembahasan analisis hak dan kewajiban ahli waris dalam pasal 1100 tentang hukum perdata mempunyai kaitan dengan pasal 1023 ataupun 1024 ataupun 1044 dan juga 1057 KUH Perdata. Dari hubungan pasal tersebut maka menjadi konsep warisan. Hal itu dapat dibuktikan misalnya pasal 1100 berbicara tentang bersekuensi ahli waris yang menerima warisan. Pada pasal 1024 berbicara tentang tegang waktu berpikir bagi ahli waris dalam menentukan sikap, yaitu apakah akan bersikap menerima warisan ataupun menolak. Jika ia menentukan sikap menerima, maka menurut pasal 1044 KUH Perdata, maka seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Sebaliknya, jika ia menolak, maka ahli waris tersebut menurut pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Negara. Dalam pasal 1024 ditegaskan bahwa pernyataan ini berlaku sampai 4 bulan di dalam waktu itu. Orang yang harus mengadakan pendaftaran dan berpikir untuk menentukan sikap jika di dalam waktu itu waris itu digugat, maka pengadilan dapat memperpanjang waktu di antara waktu tadi atas alasan yang mendesak, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1025. Selama tegang waktu tersebut di dalam pasal 1024, seorang waris yang sedang berpikir tidak dapat dipaksa untuk berlaku sebagai waris
oleh hakim. Tidak dapat dijatuhkan sesuatu pun hukuman terhadap dirinya. 48. Dalam ia digugat. Dan selama waktu itu tiada ada suatu keputusan hakim yang ditunjukkan sebelum waktu itu dapat dilaksanakan kerugian waris ini. Selanjutnya, di dalam waktu itu ia harus menjaga harta warisan dengan sebaik-baiknya. Untuk keputusan itu, maka ia dapat melakukan perbuatan seperti tersebut. Dalam pasal 1026, ia dapat meminta izin dari hakim untuk menjual barang-barang yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, dapat melakukan pembuatan yang tidak dapat ditunda. Untuk menjamin kepentingan pihak ketiga, maka atas permintaannya hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan agar supaya harta peninggalan ataupun kepentingan tadi dapat diselamatkan. Demikian isi pasal 1027. Mengenai batas waktu 4 bulan, tidaklah sedikit bahwa tidak ada ketentuan melalui kapan waktu yang harus dihitung sehingga timbul keraguan. Tetapi di dalam hal ini, sekiranya seseorang waris mendapatkan gugatan, ia dapat menggunakan pasal 1024 di muka hakim. Ia dapat mengatakan bahwa ia hendak menggunakan hak untuk berfikir. Hal ini dicatat oleh panitera pengadilan sehingga saat itu yang dipakai sebagai mulanya tegak waktu 4 bulan tadi pasal 1024. Kalau ada waktu 4 bulan sudah habis, maka ia oleh tunggu hakim dapat dipaksa untuk A. menerima warisan, B. menerima dengan hak mengadakan pendaftaran, C. menolak. Akhirnya ketentuan pasal 1043 menyebut bahawa suatu ketentuan dalam testamen yang melarang menggunakan hak untuk berfikir adapun hak untuk menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran adalah batal. Penerimaan sesuatu harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1044, penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, penerimaan secara murni. Yang kedua, penerimaan dengan hak mengadakan peninggalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sesuatu permintaan ia dalam pasal 1045. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menerima warisan jika terjadi bahawa seorang yang meninggal sebelum ia menyatakan menerima ataupun menolak warisan yang jatuh mengadakan pernyataan semacam itu. Cara menerima warisan menurut pasal 1048 dapat dilakukan dengan dua jalan. Yang pertama, satu, tegas dengan akta autentik ataupun dengan akta yang di bawah tangan. Adapun yang kedua, diam-diam. Kalau seorang wali waris dengan pembuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan. Mengenai orang-orang yang dapat menerima warisan disebut dalam pasal 1046, orang-orang yang tidak dapat menerima warisan antara lain ialah seorang perempuan yang bersuami, yang kedua seorang yang belum dewasa, yang ketiga seorang yang di bawah pengampunan. Jika orang-orang yang hendak menerima warisan, maka ia harus dibantu oleh suami bagi seorang isteri, wali bagi seorang yang belum dewasa, yang ketiga seorang pengampu bagi yang ditaruh di bawah pengampuan. Dalam hal tersebut dapat terjadi bahawa di antara para ahli waris itu terdapat perbezaan di dalam menentukan sikap terhadap warisan seorang pengwaris.
Kalau ini terjadi, maka soalnya diatur seperti berikut. Sebagaimana dalam pasal 1050, kalau ada yang menerima dari ada pula seseorang waris yang menolak, maka yang menerima boleh terus menerima dan yang menolak boleh terus menolak. Kalau yang sesuatu menerima secara murni dan tidak menerima dengan hak untuk pendaftaran, maka semuanya harus menerima dengan hak pendaftaran. Selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1052, jika seorang waris yang telah menerima dan ada yang menolak, maka bagian yang menolak ini harus diterima oleh waris yang menerima. Sebagai penambahan pasal 1054, jika penolakan itu berisi suatu pembatalan dari suatu penerima yang pernah dilakukan semula, maka bagian yang ditolak itu tidak dengan sendirinya jatuh pada para waris yang menerima, kecuali jika yang belakangan ini menyatakan menerimanya. Penolakan tadi terjadi setelah si waris semula menerima warisan. Ini mungkin kalau permintaan ini terjadi karena paksaan, penipuan atau khilafan yang akan diterangkan nanti. Di sini seorang waris dapat menuntut pembatalan dari pernyataan penerimaan semula. Bagian yang ditolak itu tidak dengan sendirinya jatuh kepada para waris yang lainnya yang menerima. Orang yang telah dinyatakan menerima dengan hak pendaftaran dapat juga dianggap menerima secara murni, yaitu apabila terjadi hal tersebut seperti dalam pasal 1031. 1. Jika ia dengan sengaja dan dengan etikat buruk tidak memasukkan sementara barang warisan di dalam daftar. Yang kedua, jika ia menggelapkan barang-barang dari harta peninggalan. Adapun yang harus ia perbuat ditentukan dalam pasal seperti berikut, yaitu pasal 1033. Ia harus mengurus harta peninggalan sebagai seorang bapa rumah tangga yang baik. Di dalam sistem hukum perdata barat yang terjadi objek daripada pewarisan itu tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tapi juga segala utangnya. Ia dapat dibaca pada pasal 1100. Berhubungan dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi para waris, ada beberapa ketentuan yang memberikan kemungkinan penyimpang dari pasal 833 dan pasal 955. Pertama, para waris diberikan hak untuk berpikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Hal ini dimuat dalam pasal 1023. Setelah itu, seorang waris dapat menentukan sikap. Di dalam menentukan sikap ini terbuka kepada kemungkinan A. 1. Dapat dibuka, ia dapat menerima secara murni. B. Ia dapat menerima dengan hak istimewa dengan mengadakan pencatatan waris. Adapun ia dapat menolak. Selanjutnya, B. Analisis perbandingan hak dan kewajiban ahli waris dalam pasal 1100 KUH Perdata dan Hukum Islam. Persamaan di antara Perdata dan Hukum Islam bahawa sebelumnya baik KUH Perdata maupun Hukum Islam membebankan kepada ahli waris untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap beban warisan dan pewaris. Akan tetapi kemudian KUH Perdata dan Hukum Islam berbeda dengan menyikapi saat terbentukannya warisan. Jika dalam KUH Perdata ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap beban warisan dan pewaris, maka kemudian hukum Islam
memerintahkan kepada ahli waris bahawa sebelum warisan dibuka dan dibagikan, maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris. Berbicara hak-hak ahli waris, pada saat harta pewarisan terbuka berarti berbicara faraid ataupun fiqh mewaris, dan berarti pula membicarakan hal ehwal peralihan harta seorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian, fiqh mewaris mengandung arti ketentuan yang berdasarkan kepada wahyu Allah yang mengatur hal ehwal peralihan harta dari seorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Taim Hasbi tentang mendefinisikan fiqh mewaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang mewarisi dan mewarisi dan tidak mewarisi kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dengan cara pembagiannya. Dalam istilah sehari-hari, fiqh mewaris disebut juga dengan hukum warisan, yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mewaris. Bedanya, fiqh mewaris menunjukkan identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, biasa mencakup hukum waris adat dan hukum waris yang diatur dalam kitab undang-undang hukum KUH Perdata. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan daripada orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam hubungan dengan keterangan di atas, maka menjadi persoalan adalah sebagaimana hak-hak ahli waris pada saat harta mewariskan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam. Menurut hukum Islam, hakikat dan beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih. Artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari peninggalan warisan dan pembayaran yang lebih akibat wafat. Dalam sistematika hukum perdata barat yang berlaku sekarang, hukum waris dimuat dalam buku 2 tentang kebendaan. Dengan demikian, maka hak ahli waris dianggap sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum perdata barat yang menjadi objek dari pewaris. Tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala utangnya. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 1100 KUH Perdata. Berhubungan dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi pewaris, ada beberapa ketentuan yang memberikan kemungkinan menyimpang daripada pasal 833 dan pasal 955 KUH Perdata. Pertama, para ahli waris diberikan hak untuk berfikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Menurut yang dimuat dalam pasal 1023 KUH Perdata, setelah itu ahli waris dapat menolak sikapnya. Di dalam menentukan sikapnya itu terbuka 3 kemungkinan, dan antara lain dapat menerima secara murni. Ia dapat menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencetakan ahli waris, ataupun dapat menolaknya. Dengan demikian,
jika ditinjau dengan hukum Islam bahwa objek wisata adalah kekayaan bersih, harta warisan yang diterima ahli waris setelah dikurangi beban daripada pewaris dan harta warisan, sedangkan dalam KUA perdata bahwa objek warisan adalah kekayaan bruto ataupun dalam kurung jadi pegang kotor, termasuk hutang-hutang pengwaris menjadi tergantung ahli waris dari harta warisan yang diterima. Dalam konteks ini KUH Perdata membuat terobosan agar ahli waris yang tidak mau menanggung beban daripada pewaris dapat mengambil pilihan, yaitu menerima harta warisan bersih dengan cara ia dapat menerima hak istimewa untuk mengadakan pencatatan. Adapun terobosan dan alternatif ini yang memiliki kebersamaan untuk hukum Islam. Jadi dapat kita simpulkan yang bahwa bagi seorang ahli waris dapat mendapatkan harta peninggalan orang yang telah tiada, ternyata mereka mempunyai hak-hak harus yang dilakukan sebelumnya sebagai seorang ahli waris, baik terhadap harta warisan maupun hal-hal yang menyangkut dengan pewaris yang meninggal, baik daripada segi hukum agama maupun hukum perdata, sebagaimana yang telah penulis uraikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.